kita diberi waktu. Jadi jangan pernah sia-siakan waktu yang diberikan, karena setiap kita bangun tidur itu sama saja seperti kesempatan satu hari untuk berbuat kebaikan dan memperbaiki kesalahan. Jadi jangan pernah sia-siakan waktu yang diberikan, karena bisa jadi Allah tidak memberikan waktu yang cukup panjang. Panjang tidak bermakna, buat apa? Lebih bagus singkat tapi memberikan dampak positif yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dandim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dandim sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol di podcast kami di Radio Erlisa, juga di podcast Ngonsen Deka di sini, tentang bercerita rangkaian kegiatan peringatan HUT TNI yang ke-80 dan juga HUT Kodam 4 Diponegoro yang ke-75 Bapak di wilayah Kabupaten Jepara. Di sini mungkin bisa disampaikan secara singkat rangkaian panjang kegiatan yang dilaksanakan seperti apa Bapak? Monggo. Jadi untuk tahun ini dalam rangka hari ulang tahun TNI ke-80 dan HUT Kodam 4 Diponegoro ke-75, kami membuat rangkaian kegiatan panjang dari 1 September sampai berakhir di tanggal 5 Oktober. Acara puncak. Kebetulan hari ulang tahunnya sama. Baik TNI ataupun Kodam 4 itu 5 Oktober. Per tanggal 1 kami mulai rangkaian reserse tempat ibadah selama 1 bulan, 16 kecamatan, 5 agama. Kemudian di tiap minggunya, minggu pertama ada lomba PBB, SMA sederajat, minggu keduanya ada lomba voli, U19, minggu ketiganya ada mini soccer, itu tim mini soccer SMA sederajat, sudah selesai juga hari Minggu. Nah minggu ini kita bersiap untuk event lari, kita bilang Army Run, siangnya jam 10 kita lanjut turnamen catur. Di luar dari kegiatan itu, saat ini kami juga sedang merehab rumah tidak layak huni 2, satu di Kecamatan Kembang, satu di Kecamatan Kling. Juga kami nanti akan merehab sekolah di SD 003 Gemulung. Kemudian juga nanti masih ada lomba-lomba yang lain, ada menggambar, mewarnai, ada festival tongtek, festival kesenian. Ini kayaknya menyeluruh gitu ya Pak? Menyeluruh, ada fashion show, ada doa lintas agama. Demikian ya. Intinya di 1 bulan ini kami ingin membuat banyak kegiatan yang menyentuh berbagai umur, berbagai gender, berbagai hobi dan kesenangan. Dan yang mungkin yang belum terlaksana Bapak, untuk kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana bisa disampaikan? Yang jelas minggu ini, nanti hari Minggu pagi jam 5 kita akan buat event Army Run sejauh 5 kilo dan 8 kilo. Sampai dengan hari ini pendaftar mendekati 700 orang. Kemudian jam 10-nya ada turnamen catur, juga sudah ditutup. Pesertanya 250 sudah memenuhi kuota orang. Saya mengajak bagi yang sudah mendaftar, hari Minggu pagi ditunggu start di Makodim. Mari kita bersama-sama bergembira di hari ulang tahun TNI dengan olahraga. Karena dengan olahraga badan kita sehat, pikiran pun kita sehat juga. Kemudian kalau untuk di awal Oktober ada Basar UMKM, mungkin silakan yang ingin mendaftar bisa lihat di Instagramnya HUT TNI, di link bio ada. Masih ada Basar UMKM? Masih ada. Keren ya Pak. Dan acara puncaknya Pak? Acara puncaknya itu nanti di 5 Oktober, kita ada gerak jalan. Gerak jalan nanti juga ada door prize, juga ada doa lintas agama di malamnya. Setelah doa lintas agama kita ada penyerahan beberapa hadiah yang memang di awal Oktober seperti menggambar, mewarnai, fashion show, lomba tongtek, itu nanti akan diserahkan di acara puncak. Itu apa yang memotivasi Bapak untuk menggelar kegiatan yang sebesar ini Bapak? Kita mengatakan kegiatan ini sangat besar karena panjang dan bermacam-macam lomba, juga kegiatan-kegiatan lain. Yang pertama, motivasi saya ini kalau melihat lomba ini kan banyak lomba untuk generasi muda.
saya selalu menganggap bahwa generasi muda ini adalah pengganti dan penerus kita bersama untuk menjadi pemimpin bangsa. Energinya mereka muda, keinginan mereka besar, harus disalurkan. Tentunya saluran ini harus positif. Ada beberapa lomba dan kegiatan baik olahraga ataupun seni, tujuannya adalah saya ingin menunjukkan kepada Jepara ataupun Indonesia bahwa inilah wajah pemuda Jepara yang berprestasi, yang hebat, mampu berkompetisi secara sehat. Dan insya Allah kalau ini kita pelihara generasi muda yang seperti ini, maka pada akhirnya nanti 2045 pemimpin-pemimpin bangsa, siapa tahu banyak diantara dari pemuda Jepara. Mungkin kita bisa memimpikan banyak menteri. Mungkin siapa tahu presiden juga bisa muncul dari Jepara itu sendiri. Amin. Bismillah. Iya, iya. Lanjutnya Bapak, di sini kan kalau kita melihat ya, Bapak Dandim Jepara ini selalu memanfaatkan media sosial, media digital, dan selalu kalau kita mengatakan adalah selera generasi muda ini ada pada Kodim 0719 Jepara. Dan ini postingannya juga keren-keren kalau kita melihat di IG juga di TikToknya. Pak Dandim ini ada TikTok tersendiri ya Pak? Ada. Iya. Dan di sini kita menilai Dandim yang sekarang ini kok malah digital begitu, mengikuti perkembangan zaman dan memanfaatkan media sosial. Sebetulnya apa Bapak? Mungkin tips-tipsnya kenapa bisa memanfaatkan media sosial sehingga ini bisa ditonton dan disaksikan secara jelas, secara rutin oleh generasi muda? Oke. Untuk kami Kodim 0719 Jepara, di mana tugas kami adalah membantu pemerintah daerah, termasuk juga kami ingin menyiapkan generasi muda, generasi emas 2045. Tentunya untuk meraih hati para generasi muda, kami harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang masuk dengan mereka. Kalau istilah kita bisnis itu, bisnis adalah berbasis dari segmen pasarnya. Ya, segmen pasarnya anak muda. Anak muda suka dengan media sosial. Mungkin dulu kita biasa main Facebook, Bu. Sekarang Facebook lebih banyak generasi senior lah. Sekarang anak muda mungkin beralih ke Instagram dengan TikTok. Mungkin kalaupun ada sebagian di X, itu beberapa kelompok tertentu lah. Nah, dari situlah saya berusaha men-spread up atau menyebarkan apa yang sudah kami lakukan, apa kegiatan Kodim, apa kegiatan Koramil, apa kegiatan Babinsa dengan ala anak muda. Disitulah Instagram dan TikTok menjadi senjata utama kami. Tentunya untuk membuat video, karena saya juga suka publikasi, saya suka video-video, saya juga hobi nonton film baik dalam negeri, luar negeri. Itu ternyata memberi referensi saya untuk bagaimana sih memproduce sebuah video yang menarik. Saya sendiri pun sampai sekarang masih sedikit banyak mengoreksi video. Ini kurang nih, tesnya seperti ini. Saya masih, ini loh contoh yang keren. Makanya saya di TikTok sering lihat, oh yang trending itu adalah ini. Kalau istilah anak muda sekarang tuh red wave. Kita harus bisa menangkap trennya. Kalau trennya sekarang lagu Tabula Bale misalkan, ya kita harus bisa. Gitu. Artinya harus pas pada momentumnya. Ya, mengikuti tren masa kini. Mengikuti tren, karena itu cara tercepat untuk banyak dilihat. Harus menggunakan musik yang sedang trending, tren yang sedang trending. Hanya tinggal itu. Iya, itu saya contoh simpel saja. Artinya mungkin nanti tren bulan depan beda lagi, tren minggu depan beda lagi. Iya, betul. Iya. Dan sinergitas dari Dandim, Pak Dandim dari Kodim 0719 Jepara dengan pemerintah, dengan masyarakat. Bagaimana ini Bapak? Untuk kami, karena memang secara tugas pokok, tugas Kodim itu membantu pemerintah daerah, tugas saya Dandim membantu kepala daerah, di sini adalah bupati. Tentunya apapun yang menjadi program dari pemerintah daerah, kami support. Yang pertama, support dalam hal kehadiran fisik. Setiap kegiatannya Pak Bupati mesti ada Pak Dandim. Termasuk kalau di level pada kecil, kepala desa, lurah atau petinggi itu mesti ada Babinsa. Harapannya kami mensupport, kami hadir apabila ada kendala permasalahan, kami siap membantu. Kemudian juga kami juga membuat beberapa program yang juga terkait dengan program yang sedang dijalankan oleh Bapak Bupati. Nah, seperti kalau Pak Bupati kan ada membuat kartu sarjana.
Berarti salah satu tujuan Pak Bupati membuat kartu sarjana adalah bagaimana generasi muda Jepara ini yang memang memilih jalur untuk berkuliah ini mendapat kemudahan. Kami pun juga membuat program yang serupa lah, Serani, peningkatan kualitas SDM bagi yang ingin menjadi itu artinya prajurit. Serani. Ketemu sebetulnya, ketemu di sana. Jadi kami dengan program yang sudah kami jalankan tentunya muaranya adalah bagaimana kami membantu program pemerintah daerah dan membantu kesulitan masyarakat yang ada di Jepara. Demikian. Setelah ini Bapak, mungkin ada program-program lagi untuk menuju ke Hari Pahlawan? November nanti kami buat turnamen pencak silat, open turnamen. Kebetulan kami berkolaborasi dengan Ketua IPSI, yaitu Wakil Pimpinan DPRD Pak Rizal. Kita ingin membuat di Hari Pahlawan, membuat turnamen pencak silat di mana silat itu adalah bela diri khas Indonesia. Kalau bukan kita yang membesarkan pencak silat, jangan salahkan kalau pada akhirnya pencak silat diakui oleh negara lain. Dan di Hari Pahlawan, pesannya adalah di Hari Pahlawan ini mari kita hargai jasa para pahlawan plus melestarikan nilai luhur bangsa dengan pencak silat. Iya. Baik Bapak, harapan-harapan dan himbauan untuk masyarakat Jepara, karena kita juga pingin sekali diberikan motivasi, semangat untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Jepara, karena pinginnya Jepara ini tetap mulus, tetap aman, terkendali, nyaman, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sempat kemarin ada huru-hara, semoga itu cukup sampai di situ saja. Mungkin banyak yang ingin Bapak sampaikan kepada kita semua masyarakat. Pesan-pesannya Bapak. Pesan saya untuk masyarakat, Jepara ini berbeda dengan kampung saya Demak. Jepara ini adalah jujukan, bukan ampiran seperti Demak. Dan Jepara ini terkenal memiliki wisata yang luar biasa. Ada pantai yang tidak dimiliki oleh tempat saya di Demak. Pantainya banyak, objek wisatanya banyak. Tapi karena kita bukan ampiran, untuk membuat Jepara ini terkenal, magnetnya harus besar. Dan magnet kita harus adalah magnet-magnet yang positif. Dan kita sudah punya magnet yang besar seperti Persijap, naik Liga 1 itu sudah magnet. Tapi kalau pada saat pertandingan nanti tidak aman, tidak nyaman, tidak kondusif, itu akan menjadi sebuah bukan magnet, malah menjadi catatan yang tidak baik. Jadi saya berpesan kepada seluruh masyarakat Jepara, Jepara terkenal dengan keindahan alamnya. Jepara terkenal dengan indahnya pantainya. Dan mari kita perbesar magnet ini dengan hal-hal yang positif, ciptakan kondisi yang aman, nyaman, sehingga banyak orang yang datang ke Jepara, maka otomatis Jepara ini akan semakin sejahtera. Amin. Demikian. Bismillah ya Pak ya. Dan ini boleh ya Pak saya tanyakan, dengar-dengar Bapak ini sudah tinggal sebentar lagi di Jepara? Nggak tahu saya. Apa yang bisa Bapak sampaikan ke kita semua yang mungkin nanti akan kangen dan rindu sama Bapak? Kita tidak pernah tahu kapan kita diberi waktu. Jadi jangan pernah sia-siakan waktu yang diberikan, karena setiap kita bangun tidur itu sama saja seperti kesempatan satu hari untuk berbuat kebaikan dan memperbaiki kesalahan. Jadi jangan pernah sia-siakan waktu yang diberikan, karena bisa jadi Allah tidak memberikan waktu yang cukup panjang. Panjang tidak bermakna, buat apa? Lebih bagus singkat tapi memberikan dampak positif yang luar biasa. Amin. Amin ya Rabbal. Semoga kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih Bapak motivasinya dan himbauannya untuk kita semua. Sukses selalu untuk Bapak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.